Oke, selamat malam Ibu Bapak Majelis GKJ Pekalongan. Sepi. Hari ini yang datang banyak sekali. Terima kasih. Oke, sesuai kesepakatan kita akan mengawali persidangan kita dengan belajar bersama, sinau bareng. Ini sebenarnya bareng lawas, tetapi seiring waktu terus menjadi pergumulan dan percakapan. Itu artinya kita berada di situasi yang justru baik. Apa yang sudah biasa dan lama tidak lantas ditelan mentah-mentah, tapi terus kita pergumulkan. Itu berarti kita adalah gereja yang dinamis, gitu ya. Nah, topik dari percakapan kita adalah soal panduan pendadaran yang berlaku di Gereja Kristen Jawa, secara khusus di GKJ Pekalongan. Nah, Ibu Bapak, saya sudah pernah membuat buku kompilasi panduan pendadaran, tetapi itu dulu berdasar tata gereja atau pertelaan yang lama. Nah, karena sekarang sudah ada pertelaan yang baru, maka kemudian buku itu perlu diupdate lagi. Nah, ini masih dalam bentuk draft. Manakala nanti di diskusi malam ini ada masukan tambahan, akan saya masukkan, kemudian usul saya sih besok akan kita cetak, kemudian dibagikan ke semua anggota majelis, mungkin begitu. Nah, untuk mengawalinya, menurut saya bagian yang penting adalah sebelum kita ke praktis pendadaran di masing-masing pelayanan, kita perlu memaknai dulu apa itu pendadaran. Oke, halaman berikutnya. Ini ada di bagian pengantar yang seringkali dilewati ketika ada buku yang kita baca. Padahal seringkali di bagian pengantar ini informasi yang ada itu penting, gitu ya. Nah, supaya jelas saya baca saja, sambari nanti saya jelaskan pelan-pelan. Dalam rangka memelihara iman umat, GKJ melakukan berbagai pelayanan khusus. Pelayanan khusus yang dimaksud antara lain sakramen baptis, perjamuan, pengakuan percaya atau CD, peneguhan nikah, pemerintahan perkawinan, serta peneguhan anggota majelis gereja. Nah, ini semua disebut pelayanan khusus karena sebelum umat itu menerima ini semua itu didahului dengan pendadaran. Kenapa kok perlu pendadaran? Karena ini khusus, bukan ibadah biasa, bukan piston, bukan PA, bukan yang lain-lain, tapi ini khusus. Karena spesial, istimewa, maka perlu ada percakapan gerejawi mendahuluinya. Dalam tradisi GKJ, sebelum umat menerima pelayanan khusus tersebut, terlebih dahulu dilaksanakan percakapan gerejawi atau lebih dikenal dengan sebutan pendadaran. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Yang akan didadar adalah orang yang akan dibaptis atau orang tua yang membaptiskan anak, semua orang yang akan ikut perjamuan, orang-orang yang akan ikut CD, yang akan nikah, dan akan diteguhkan sebagai anggota majelis. Sebenarnya ada satu lagi pendeta yang akan ditahbiskan, tapi prosesnya itu lewat itu ujian peremptor, itu pendadarannya lewat itu. Nanti akan saya jelaskan juga. Lanjut, oke, Mas Kelly. Lanjut, di bawah ada catatan kaki, kalau nggak salah. Mana? Oke. Apa isinya? Yang ikut pendadaran ada makanan, tapi orang tua betul belajar anak-anaknya. Terus khususnya itu ada yang banyak jemaat yang masih dalam bulan Pak. Oh, itu nanti ya, nanti dibahas pas perjamuan. Perjamuan kan maksudnya? Oke. Soal ini sudah jelas ya. Saya mencoba membuat kalimat yang se-clear mungkin. Oke, next. Apa sih kata pendadaran maksudnya? Menurut kamu sebuah sastra Jawa itu, didadar itu artinya diteter, dileler, atau singkat nanti artinya diuji,
kapinterane, kabisane, dan sebagainya. Itu ada istilah yang saya juga baru tahu, ada diteter, dileler, dan sebagainya. Atau ada serapan kata namanya eksamen. Kalau orang-orang sepuh GKJ pasti tahu istilah eksamen. Diuji, gitu. Examination itu kan ujian. Nah, dadar itu selain artinya goreng telur ya, itu memang ada artinya itu, tapi juga dari kata teter, leler itu ternyata bermakna ujian. Dari mana tersebut? Pendadaran berarti persiapan rohani dengan cara pengujian diri. Dalam konteks gerejawi, bukan pengertian umum ya, tapi ini gerejawi. Pendadaran dilakukan terutama bukan untuk menguji kepandaian, kapinteran ini ya, bukan hanya soal itu, atau keterampilan, melainkan kesungguhan hati. Jadi GKJ meminjam istilah pendadaran untuk menyebut ujian bagi kesungguhan hati atau kesungguhan iman. GKJ menggunakan istilah pendadaran untuk menyebut percakapan gerejawi yang bertujuan menguji kesungguhan hati pada gereja yang hendak menerima pelayanan khusus. Jadi itu asal-usul kata pendadaran. Didadar singkatnya adalah diuji. Pendadaran berarti pengujian diri. Next. Dalam tradisi gereja ada istilah yang sesuai, yaitu censura morum. Itu bahasa Latin yang kurang lebih berarti pengujian moral. Dalam tradisi gereja, censura morum bukanlah sarana untuk menyatakan kesalahan, menghakimi, apalagi menghukum umat. Sebaliknya, censura morum dilakukan dalam rangka menguji hati sesama saudara atas dasar kasih. Maka censura morum juga dikenal ada istilah lain, yaitu censura fraternal. Censura itu menyensus, mensensor itu artinya menguji, meneliti gitu ya. Pengujian yang bersifat persaudaraan. Nah, kiranya pendadaran di GKJ pun dilaksanakan dengan semangat persaudaraan itu. Bukan berarti kita lebih suci lalu yang kita pandu pendadarannya lebih tidak suci, lebih dosa, enggak, tapi sesama saudara menguji dan saling bercakap secara gerejawi. Nah, istilah ini kemudian dalam tradisi gereja termasuk GKJ digunakan untuk persidangan gerejawi, sidang majelis, sidang klasis, sidang sinode. Itu pasti tanda kutip wajib ada censura morum untuk menguji hati dari peserta sidang, kurang lebih begitu, apakah ada ganjalan, pambengan, atau sudah bisa menerima keputusan. Nah, itu sebenarnya. Nah, pendadaran kita, pendadaran perjamuan, pendadaran baptisidi dan sebagainya itu juga sebenarnya dalam rangka censura morum ini. Di beberapa gereja, mari kita sebelum perjamuan mengadakan censura morum, itu artinya pendadaran. Kira-kira begitu. Nah, ini pengantarnya Bapak Ibu. Jadi yang akan kita lakukan bersama dengan umat adalah pengujian diri. Kita selaku majelis yang diutus oleh majelis gereja itu melakukan censura morum atau pendadaran kepada warga gereja sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang akan diterima oleh warga gereja itu. Dengan semangat kasih, semangat persaudaraan. Itu filosofinya, monggo. Izin bertanya Pak, jawaban yang tepat ketika mengucapkan atau pertanyaan censura morum apa Pak penjelasan? Ketika dari sidang tadi disebutkan, ya, dari peserta sidang itu jawaban yang lebih tepat. Tergantung isi hatinya. Pertama, damai sejahtera, artinya kan menerima semua persidangan dengan lapang dada dan oke, tidak masalah. Kalau memang sungguh-sungguh damai sejahtera kan, atau kalau memang ada ganjalan, saya masih ada ganjalan. Tadi saya tersinggung dengan ucapan Mas Anto pas bahas ini, tolong dilirkan dulu. Saya meminta Mas Anto untuk minta maaf pada saya, kayak gitu. Nah, itu diselesaikan dulu sebelum sidang rampung. Tadi maksudnya gimana? Bener nggak gitu? Salah paham atau enggak dan sebagainya. Oke. Kalau
perlu dihilirkan supaya selesai sidang tidak ada ganjalan. Itu contoh. Atau saya tadi tidak terima di poin keputusan sekian karena terlalu terburu-buru, ditinjau ulang, kita bahas lagi dan sebagainya. Itu bisa juga kalau memang begitu kenyataannya ya, begitu. Apakah apabila kita membohongi jawaban kita sendiri? Baik Pak Pendeta, izin bertanya kembali. Oke. Selama ini saya mengikuti sidang pleno majelis, saya selalu menjawab damai sejahtera. Ya. Apabila ini suatu momen ternyata ada ganjalan yang sebenarnya tadi disebutkan tidak sepakat dan ada mungkin tidak setuju dengan pendapat rekan majelis yang lain, tetapi saya tetap mengucap damai sejahtera. Kira-kira itu bagaimana? Apakah itu membohongi hati? Terus ataukah itu benar atau keliru? Mungkin sedikit berikan tanggapan. Saya paham bahwa beberapa orang melakukan itu, tapi tergantung kadarnya menurut saya, tergantung kadarnya. Ketika itu ganjel tapi masih cukup bisa diterima sih nggak masalah. Tapi kalau memang itu serius dan menurut saya krusial, perlu diungkapkan daripada nanti selesai sidang tidak damai sejahtera. Tapi saya paham bahwa tidak semua lalu kemudian keputusan itu kita setujui semuanya secara sungguh-sungguh. Tentu saja begitu ya. Saya pun tidak semuanya setuju dengan keputusan kita. Tapi ada hal-hal yang memang itu memang hasil rembukan bersama, tidak harus sesuai dengan seleraku, nggak masalah. Ada ranah di mana kita perlu legowo juga. Tapi kalau itu bagi kita prinsipil dan sangat penting, krusial, mengganjal, menurut saya diungkapkan aja. Daripada nanti di ke belakang malah menjadi batu sandungan. Itu yang terjadi. Sekali lagi ini berlaku untuk semua pendadaran. Misalnya, apakah panjenengan ketika didadar mau jadi majelis itu sungguh-sungguh bersedia sepenuh hati kan jajannya gitu, betul toh? Masih wah, iya gitu ya. Ada ganjalan diungkapkan, wah Pak kalau derek saged, bla bla bla. Diskusi lagi dan sebagainya. Nah itu ada sampai pada tahap dimana memang tidak mungkin sempurna, tapi toh kita menyanggupi dan berjalan. Atau orang yang mau menikah itu juga kadang-kadang menjelang pernikahan malah ada ragu-ragu dan sebagainya. Terus termasuk yang mau bujono itu kan kadang-kadang janjinya ada pambengan, mereka belum siap tapi karena lagi dadar nenggon PA ngerti wong akeh, wis lah gue derek. Padahal ya dalam hati mungkin dia sedang tidak siap, misalnya gitu. Nah itu soal aspek-aspek sosial yang saya pikir kita perlu memahami juga. Tetapi intinya semua pendadaran itu kan jawaban kita itu ditujukan kepada Tuhan. Kita yang memandu itu kan sebagai saksi mewakili persekutuan. Sehingga jawaban apa yang muncul itulah yang kita anggap sah. Artinya Bapak Ibu, kalau jemaat itu mengatakan ya siap, baru semua pelayanan tadi dilakukan. Kalau warga gereja mengatakan tidak siap, berarti gereja tidak boleh memaksa untuk melakukan baptis, nikah, dan sebagainya. Kalau saya menyatakan tidak siap untuk perjamuan, ya nanti jangan kaget kalau pas ibadah saya nggak ngambil roti atau nggak minum anggur. Tapi saya sudah menyatakan saya memang belum siap untuk perjamuan, nggak apa-apa. Ikut ibadah tapi nggak ikut perjamuan kan, nggak masalah juga. Atau terpilih sebagai calon anggota majelis tapi menyatakan nggak siap kan, jadi nggak kita paksa, kita teguhkan, ya sudah cari yang lain. Jadi yang kita hargai, terima adalah jawaban yang terungkap dari orang yang kita dari itu sebenarnya. Berlaku untuk semua pendadaran, kira-kira begitu. Nah, untuk ngawekani hal itu, maka menurut saya gereja perlu mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih sungguh-sungguh. Kalau soal baptis atau CD ya kategorisasinya memang tenanan begitu, supaya nanti bukan etok-etok siap baptis dan CD yang dewasa, tapi memang sudah disiapkan. Kalau dia pernikahan ya kategorisasinya sungguh-sungguh, supaya pas mau menikah ya memang sungguh-sungguh siap, dan seterusnya lah. Kira-kira begitu.
Itu prinsipnya, kalau nggak salah sudah selesai nih ya pengantarnya ya. Oh ini keterangan tambahan di GKJ, terus kemudian sistematikanya begini, selalu pembukaan penjelasan makna pelayanan, kalau baptis ya makna baptis, kalau nikah ya makna nikah dan sebagainya. Pembukaan penjelasan makna pelayanan khusus itu, lalu kemudian poinnya di sini pengujian diri, pendadaran, dan penutup. Ini selalu berupa pertanyaan, apakah saudara meyakini bla bla bla, atau apakah saudara bersedia? Dijawab baru ditutup. Jadi ada 4 poin pembukaan, penjelasan, pengujian diri, pendadaran, dan penutup. Yang penting ada 4 unsur itu, isinya nanti bisa sangat fleksibel. Nah, saya mengutipkan penjelasan ini menurut PPA, TGTL, dan pertelaan untuk membantu rekan-rekan majelis juga menjelaskan ke umat dan bisa mengembangkan penjelasan. Begitu ya, isi pendadaran diolah dan kreatif dan sebagainya. Itu kira-kira. Nanti kita akan masuk ke contoh-contoh di setiap pelayanan. Apakah semua kita bahas atau tidak nanti tergantung waktu juga ya. Begitu, apakah ada tanggapan, pertanyaan soal ini? Oke, next. Yang pertama adalah perjamuan. Tadi Mas Kali bertanya, selama ini kita kalau pendadaran perjamuan itu melalui warta, diwartakan kan, terus di ujung warta selalu ada kalimat segenap warga gereja dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Di beberapa gereja itu di warta tertulis lengkap naskah ini, termasuk pertanyaan pendadaran itu juga sudah tertulis di warta, sehingga jemaat itu lendadar awake dhewe lumantar atau melalui moco warta itu. Ada juga gereja yang pendadarannya via warta lisan selesai ibadah atau sebelum ibadah. Sebelum ibadah dimulai atau sesudah ibadah dimulai, marilah kita pendadaran bla bla bla. Lalu majelis ada yang memandu itu pendadaran. Apakah saudara mengakui bla bla bla? Terus diberi waktu untuk hening merenungkan pertanyaan pendadaran. Kemudian ada yang silahkan menjawab dalam hati, ada yang ditanya satu-satu. Nah, yang gerejanya kecil itu memungkinkan dilakukan di gereja ibadah gitu ya, mumpung kumpul dan sebagainya. Minggu depan mau bujono ya hari Minggu ini atau 2 minggu sebelumnya atau 2 minggu berturut-turut itu pendadaran di mimbar kecil itu juga bisa sebenarnya. Nah, kalau kita di warta kemudian di PA-PA atau di piston, lalu kemudian dikunjungi ke rumah-rumah bagi yang tidak rawuh di persekutuan. Lalu kemudian juga pernah kita lewat online ya, pendadaran online. Itu yang pertama kalau perjamuan. Lalu kita perlu mengingat bahwa kalau di persekutuan itu biasanya kan dewasa-dewasa yang hadir. Tapi kalau pas ada anak-anak yang hadir ya tetap diajak, ayo nak atau Dik atau Mas dan sebagainya ikut pendadaran ya. Karena kita sudah melakukan perjamuan untuk anak. Atau kalau kita sowan ke rumah-rumah, kalau di situ ada anak ya kita ajak sekalian sejak awal untuk pendadaran. Karena anak sudah boleh ikut pendadaran perjamuan ya. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, sudah bagi orang tua saja. Nanti orang tua yang kita minta untuk dengan bahasa orang tua itu dadar anaknya masing-masing. Nah, saya usul kalau kita di forum PA dewasa diberi keterangan tambahan, mohon nanti Bapak Ibu Saudara ikut mempersiapkan anak-anaknya sebelum perjamuan. Kalau pemuda remaja saya nggak tahu selama ini apakah masih berlangsung, kayaknya masih ya di forum PA, tapi saya menduga tidak ada separuh pemuda remaja kita yang hadir pas pendadaran, padahal mereka juga ikut perjamuan. Ya, mungkin nanti kita bentuk semacam woro-woro atau gimana supaya orang tua ikut mendorong anaknya pendadaran, atau kalau enggak ya mendampingi anaknya termasuk yang remaja gitu ya. Itu yang pertama tentang perjamuan ini Bapak Ibu. Terus tadi Mas Khalid tanya soal apa yang selain anak-anak?
Oh, nanti kita di akhir ya. Oke, kita coba dari awal, dari atas. Perjamuan. Ini pengantar atau pembukanya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesempatan ini, bla bla bla. Nah, kami wakil dari Majelis Gereja mau pendadaran, kira gitulah, nanti silahkan diubah macam-macam. Khususnya persiapan sebelum panjenengan menerima perjamuan. Ini pengantarnya, tentu apa kabar dan sebagainya silahkan. Ini pembukanya, terus lalu di bagian pembuka itu harapannya selalu ada informasi pemberitahuan. Telah diwartakan bahwa besok hari Minggu tanggal sekian, jam sekian di Indo, jam hari ini tanggal sekian di Pepantan, misalnya gitu, akan ada perjamuan. Maka pendadaran ini dilakukan untuk memastikan kesiapan panjenengan semua. Itu pembukanya begitu, isinya adalah sapaan, tapi juga pemberitahuan. Karena tugas gereja adalah mewartakan, menginformasikan. Makanya perjamuan ini krusial bagi semua warga gereja, entah di dalam kota, entah di luar kota, sebenarnya itu perlu diworo-woro. Termasuk kenapa sih kok kita perlu sowan ke rumah-rumah dulu sebelum ada handphone ya. Itu karena kalau yang nggak ikut ibadah kan mungkin nggak ngerti, nggak baca warta, dan nggak ngerti kalau ada perjamuan, padahal itu hak mereka. Nah sekarang sih saya nggak tahu, saya termasuk orang yang tidak masalah kalau panjenengan majelis itu menginformasikannya via WA atau apapun lah. Intinya adalah semua warga gereja itu perlu diberitahu info bahwa sok minggu tanggal sekian ono busono. Karena itu hak mereka untuk tahu. Entah datang apa enggak itu soal lain, tapi mereka perlu tahu. Itu yang krusial juga. Nanti bisa kita bahas soal itu. Terus doa. Terus dasar firman, ini saya menuliskan begini, jika diperlukan bisa juga renungan. Ini ada banyak ayat yang bisa dipilih. Tapi kalau situasi tidak memungkinkan, ya tidak perlu renungan, nggak apa-apa. Atau mungkin dibacakan salah satu ayat ini, kemudian diberi penjelasan 1-2 kalimat sudah cukup. Tidak perlu panjang-panjang, nggak masalah. Tapi kalau mau dibuat renungan dan sebagainya, ya oke juga. Kalau Bapak Ibu nemu bacaan lain juga boleh. Bisa tanya AI dan sebagainya kan. Sekarang udah. Terus setelah renungan dasar firman, lalu makna. Ini yang kedua. Maknanya itu apa sih? Perjamuan itu ini. Sarana memelihara iman dan persekutuan. Mengingatkan kita akan penyelamatan di dalam Kristus yang menderita, mati, dan dibangkitkan. Mengingatkan bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Terus perjamuan di surga yang terakhir. Kira-kira begitu, ada 4 makna. Terus yang diperkenankan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, bla bla bla. Ini soal makna. Setelah dijelaskan maknanya, baru kemudian bagian ketiga adalah pendadarannya. Ini saya tuliskan 4 pertanyaan sesuai dengan pertelaan. Di pertelaan itu 3 atau 4 ya? Sebentar, 3. Di sini berapa? Saya rinci supaya mudah dipahami. Karena di pertelaan itu singkat cerita adalah 4 pertanyaan diringkas jadi 3. Ini saya pilah lagi menjadi 4 pertanyaan itu supaya lebih mudah dipahami oleh jemaat ketika mendengar, tidak terlalu panjang kalimatnya. Nah, tapi kalau mau ringkas juga bisa. Setelah tadi kan sudah ada 4 makna tadi. Kalau mau diringkas dalam 1 pertanyaan, ya apakah saudara siap atau bersedia untuk ikut dalam perjamuan? Itu cukup. Tapi kalau mau rinci ya ini sebenarnya. Ini yang juga nanti akan diulang ketika ibadah dilaksanakan. Lalu diberi waktu saat hening untuk merenungkan, lalu kemudian ditanya dan mereka menjawab. Next. Terus penutup. Nah ini di persekutuan orang tua diminta untuk memandu bagi anak-anaknya. Di rumah anak-anak diajak gitu ya. Terus ini tadi pertanyaan Mas Klik yang nomor 3 ini ya.
jika ada umat yang belum siap karena ada batu sandungan atau pambengan, dilanjutkan dengan percakapan pastoral. Kalau dimungkinkan ya selesai pendadaran mungkin diajak sharing atau mampir ke rumahnya atau gimana. Kalau tidak, kalau memang itu setelah hasil bercakap itu ternyata masalahnya serius atau bagaimana, ya bisa dioper ke pendeta dan seterusnya. Majelis pun boleh melakukan pastoral. Boleh dong. Ya. Tergantung nanti isi pambengannya seperti apa. Kalau itu kemudian perlu lapor ya bisa juga lapor ke pendeta. Tapi kalau sudah bisa selesai ya menurut saya nggak perlu gitu. Itu soal perjamuan, Bapak Ibu terkasih. Ini yang paling sering kita lakukan. Termasuk nanti di ujung rapat kita akan pendadaran perjamuan. Monggo, Bu Christine. Ini langsung ngomong. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, apabila di dalam satu kelompok itu misalnya hanya satu majelisnya, ya kan? Terus pada saat rapat pleno yang biasanya kita mengadakan pendadaran, pada saat itu dia tidak berangkat atau sakit. Pertanyaan saya, bolehkah dia mendadar jemaat di kelompoknya padahal dia sendiri sebagai seorang majelis belum didadar? Terima kasih. Oke. Ada dua opsi menurut saya ya. Yang pertama, si majelis itu sowan atau menemui majelis yang lain di kelompok lain atau menemui pendeta dan sebagainya untuk dipandu pendadarannya. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah dia melakukan pendadaran pribadi sebenarnya, itu juga dimungkinkan. Tapi jangan tidak sama sekali, kan begitu. Jadi idealnya seorang majelis itu menguji dirinya sendiri dulu, baru kemudian memandu warga gereja. Ada opsi ketiga sebenarnya lewat online, kalau itu ada online ya. Itu yang bisa ditempuh. Nah, tinggal kita menyepakati yang mana. Apakah kita mewajibkan seorang majelis sebelum dia mendadar di kelompoknya itu harus pendadaran langsung dengan rekan majelis yang lain di luar kelompoknya, itu bisa juga. Atau bisa cukup pendadar pribadi dan online tadi itu. Saya termasuk yang membuka kemungkinan itu, tidak masalah selama memang sungguh-sungguh dia mendadar dirinya loh. Gitu. Monggo kita sepakati saja menurut saya. Ada tanggapan, usul, masukan soal itu? Bisa dengan online. Sementara tadi di pengantar alinea pertama kan ada kata percakapan gerejawi. Iya. Artinya kalau online kan di sana nggak ada percakapan. Siap apa enggak untuk ikut pidana bla bla bla. Betul. Itu tidak apa-apa. Betul. Untuk konteks perjamuan itu tidak apa-apa. Maksudnya gini, pertama percakapan gerejawi itu pendadaran online pun itu percakapan gerejawi. Hanya tidak bertemu langsung, bisa berinteraksi secara real time gitu ya. Nah, lalu dia mengungkapkan jawabannya, tidak ada saksinya. Itu persoalannya atau kekurangannya lah. Langsung kepada Tuhan. Kalau percakapannya itu langsung, kita bisa mendengar dan melihat langsung, kita sebagai saksi. Tapi tadi itu bahkan ada gereja yang perjamuan itu pendadarannya hanya lewat warta tulisan tok, atau hanya lewat warta lisan dan warta tulis dan warta lisan, dan bahkan tidak ditanya sesuatu juga bisa. Bagaimana kesanggupan panjenengan, silahkan menjawab dalam hati, itu juga bisa. Nah itu dalam konteks perjamuan itu lebih diterima karena dia tidak mensyaratkan jawaban yang kemudian batu sandungannya itu berdampak secara begini. Contohnya, kalau misalnya
pernikahan. Itu kan tidak hanya soal siap nikah orang, tapi ada yang soal dosa perzinahan dan sebagainya. Itu kan harus disaksikan jawabannya. Contoh, atau kalau dia penangguhan majelis, itu kan harus kita perlu jawabannya. Tidak hanya si calon majelis tapi juga pasangannya. Itu nggak mungkin kalau secara online, kecuali telepon ya, kecuali video call itu kan percakapan. Kalau online dalam arti nonton video talk itu agak susah. Untuk baptis juga begitu, untuk CD juga begitu. Kita harus mendengar kesiapan langsung karena itu katakanlah sekali seumur hidup. Baptis begitu, CD begitu, nikah begitu, dan penangguhan majelis itu kan krusial, maka perlu interaksi real time. Tapi untuk perjamuan itu masih cukup diterima, dimaklumi karena itu akan setahun 4 kali dan ada fase-fase penggembalaan lanjutan. Itu yang mungkin membedakan secara praktis ya. Begitu kira-kira. Bu Christine? Ya, tambahan Pak Argo. Ini misalnya kita di Dadar hari Kamis. Ya. Kita siap ya kan, kita siap mengikuti perjamuan. Ternyata di hari Sabtu ada sesuatu yang membuat kita jengkel, marah. Hari Minggunya perjamuan kudus. Ya. Lah terus kita jadi ragu-ragu, ikut tidak. Nah kalau misalnya saya ikut, kita ikut, ya tapi kan ya biar majelisnya oh iya ternyata dia tidak ada apa-apa. Padahal sebenarnya di dalam hati kita ada sesuatu yang mengganjal. Itu ya. Bagaimana menurut Ya jangan ikut, menurut saya nggak usah ikut. Ya. Karena perjamuan itu, pendadarannya itu tidak hanya sekali, sekurang-kurangnya sekali, lebih dari sekali itu malah baik. Tiap hari dadar juga boleh kan, baca warta dan sebagainya bisa juga. Bahkan ujungnya nanti di atas mimbar ketika pendeta mau perjamuan itu kan pendadaran itu terakhir tuh. Itu juga bisa aja ada perubahan. Hari Sabtunya nggak siap tapi hari Minggunya pas pendadaran di mimbar siap itu kan juga bisa dan sebagainya. Makanya saya sering matur kalau ada warga yang PA-nya di 2 kelompok atau lebih dan pas ada pendadaran ya ikutlah semua. Ditanya saja dan terus menjawab, nggak apa-apa kan, mau tiap hari dadar diri juga baik atau malahan. Itu soal Bu Jono sekali lagi, karena Bu Jono tidak sekali seumur hidup tapi dia rutin. Kecuali baptis, CD, nikah, dan sebagainya, penangguhan majelis ya. Itu yang unik dari perjamuan itu begitu. Bahkan ketika saya majelis di kelompok A, lalu ada majelis yang lain di kelompok itu juga ikut, ditanya juga nggak apa-apa. Itu nggak salah, malah baik juga menurut saya. Monggo. Itu kira-kira. Yang soal percakapan gerejawi tadi, Bu Hastuti sudah cukup kah? Jelas nggih. Oke. Yang soal majelis yang tidak ikut pendadaran di forum ini, kita sepakati apakah perlu dengan rekan majelis yang lain atau cukup diimbau untuk dadar manahnya sendiri-sendiri, atau kita siapkan pendadaran online. Dulu juga ada yang usulkan pendadaran online, karena saya tahu panjenengan tidak sempat ke rumah-rumah yang tidak hadir itu, terutama kelompok Eden Nazaret itu kan banyak. Kalau mungkin kelompok lain mungkin bisa tapis, tapi saya nggak yakin apakah kelompok-kelompok yang besar itu tapis. Nah, daripada tidak sama sekali, apakah lebih baik kita membuat online tapi jangan disebar sejak awal ya, tapi ketika nanti memang H-1 nggak sempat sowan ya, sudah itu pilihan terakhir, misalnya begitu. Itu usulan ya, pertanyaan bukan keputusan. Nanggapi usulan itu Pak, Okay. Nanggapi usulan itu mungkin bagi majelis yang pada saat pleno tidak bisa ikut pendadaran, mungkin bisa dilaksanakan pada saat mau dadar warga, tapi majelis pada saat itu ikut didadar dulu. Artinya sebelum majelis lain yang sudah mendapatkan pendadaran memberikan pertanyaan ataupun kesaksian kepada jemaat, itu dadar majelis dulu. Bagaimana akhirnya nanti si majelis itu kan berhak untuk menanyakan ataupun nanyakan ataupun kalau di kelompok yang sama itu bisa, saya setuju. Misalnya di kelompok Nazaret
ada Mas Anto, ada Pak Tri, Ya. hanya satu yang ikut, ya sudah yang mimpin di kelompok ya Pak Tri misalnya, nanti Pak Tri nanyakan Mas Anto siapa apa enggak dan sebagainya. Ya. Kan begitu toh. Maksudnya gitu. Nah, Bu Kristen tadi mengatakan kalau di kelompok itu hanya ada satu majelis dan satu majelis itu tidak rawuh pas ini gitu. Ya menurut saya pakai online bisa ya. Karena tadi diterangkan Pak Argo kan bisa juga. Ya. Tapi itu kan pemikiran pemikiran apakah itu terlalu dinamis apa enggak, nanti yang sepuh-sepuh mengatakan kok akurat tidak sewani. Gitu-gitulah. Tapi sekarang saya pikir sudah ada pergeseran, maksudnya gini, saya ngomong ini kan nggak apa-apa, tapi kan nanti yang sehari-hari bersinggungan dengan jemaat kan panjenengan ini, nah, apakah oke? Tentu tidak dalam arti kemudian ya wes ono video rasa tak sewani, tapi kalau memang memungkinkan di sewani ya sewanilah, menurut saya baik. Tapi kalau memang tadi itu H-1 misalnya atau H-2 memang nggak mungkin sempat ya sudah, karena poinnya adalah pemberitahuan. Lalu yang kedua pendadaran itu. Nah kalau ada video malah bisa untuk pertama bagi majelis yang nggak rawuh pendadaran bisa langsung, tapi untuk jemaat nanti H-1 misalnya gitu. Iya. Itu opsi menurut saya masuk akal sih. Tanggal berapa nanti ya? Awal Juni, minggu pertama Juni, tanggal berapa ya? 2 apa? 7 dan 14. Soal perjamuan sudah? Yang lain sama polanya. Terus setelah kita Sepakati motor. Apa itu? Yang tadi itu Kalau menurut saya Nah, itu yang- online. online. Ada online, ya. Tapi kita yang dikatakan Pak Argo hari Sabtu aja. Nah, ini. kalau nggak sempat sowan ya. Kalau nggak sempat sowan, karena kenapa? Ya tidak online, orang nggak usah. Paling kita pikirnya begitu. Sekali lagi daripada tidak sama sekali, Ya. itu tuh poinnya. Daripada tidak sama sekali. Opsi Meskipun ini risikonya nanti kita dikira menyepelekan atau menggampangin dan sebagainya. Berarti maksudnya majelis yang belum didadar sebelum H-1 itu online dulu dari pendadarannya Pak Argo. Majelis yang belum ikut, jadi videonya mungkin bisa secepatnya dibuat. Itu ditujukan untuk satu majelis yang nggak ikut di forum ini, Ya. langsung dikirimi link itu Ya. sesegera mungkin, nggak apa-apa. Sebelum majelis itu pendadaran di kelompok masing-masing gitu. Ya. Khusus untuk majelis. Ya. Nah fungsi kedua nanti H-1 untuk jemaat-jemaat yang tidak sempat disewani. Jadi dua sasaran. Ya. Makanya keputusan yang perlu dibuat juga adalah kita mungkin perlu menghidupkan lagi list peserta perjamuan atau minimal KK dan sebagainya, karena sekarang kan anak-anak juga ikut kan. Nah itu di kelompok-kelompok juga perlu dihidupkan lagi menurut saya untuk mengerti bahwa sing rung tak centang ini berarti rung rawuh pas PA, iki iso tak sewani, iki ra mungkin, ra iso dan sebagainya. Tapi supaya kita tahu ke WA mana video itu harus dikirimkan yang belum sempat pendaftaran di kelompok maupun di sewani itu. Nah, maka daftar akan menjadi sangat penting. Begitu kira-kira. Next, Catat nih Mas Anto. baptis. Ini baptis anak yang didadar adalah orang tuanya. Pengantarnya sama. Kalau bisa kita membaca warta lalu kemudian anaknya siapa gitu ya, namanya, tanggal sekian akan dilaksanakan baptis bagi Ananda dan ibadah hari Minggu tanggal sekian jam sekian. Terus doa, terus firman, terus pendadaran. Oh makna, ini makna baptis dan seterusnya. Lalu ada keterangan anak-anak orang Kristen wajib dibaptis karena ini khas anak-anak. Lalu kemudian tanya ke orang tuanya, apakah Bapak Ibu meyakini bla 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 dan seterusnya. Mau dirangkum juga boleh, apakah Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh siap untuk membaptiskan anak, karena soal mendidik, soal ini mungkin sudah diulas tadi di firman dan di makna, itu juga boleh, sudah di-clearkan di sana. Tanyanya dirangkum aja juga boleh, apakah
panjenengan sudah mantap untuk membaptiskan anak panjenengan, itu juga bisa. Tapi kalau mau dirinci juga boleh. Terus penutup kalau nggak salah. Ini baptis dewasa berarti yang didadar adalah si yang akan dibaptis, kan dia sudah dewasa. Bisa bapak, bisa ibu, bisa saudara, tergantung siapa yang akan dibaptis dewasa. Terus ini mirip. Terus dasar firmannya juga mirip. Terus orang dewasa menerima sakramen baptis menjadi warga dewasa dan sebagainya. Nah, ini saya beri keterangan di bawah. Terus pendadaran, terus dijawab, terus selesai. Nah, ini ada keterangan. Karena dia warga dewasa sudah bisa diajak obrolan, menurut saya percakapan dengan yang bersangkutan perihal informasi pelayanan. Karena kan dia warga baru nih, nanti dikelirkan dengan kelompok mana, lalu PA-nya hari apa, di sini ada apa, jenengan tertarik di bidang apa pelayanan, itu bisa diajak di situ. Atau juga bisa ada tambahan hak tanggung jawab pada gereja. Ini saya kutipkan tata gereja pasal 6 untuk nanti memantapkan sebagai warga gereja dewasa jenengan punya hak ini 1, 2, 3, 4. Sebagai warga gereja jenengan punya tanggung jawab 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa dijelaskan nih bawahnya. Nah, itu tanggung jawabnya. Ini setia bergereja, terus mendukung dan sebagainya, persembahan. Nah, ini bisa diingatkan persembahan, bla bla bla. Ini terlibat dalam persekutuan dan sebagainya. Nah, itu untuk memperkaya percakapan aja, karena dia warga gereja yang dewasa. Begitu kira-kira polanya. CD mirip, terus ini sama, terus pernikahan kalau nggak salah. Pernikahan, terus makna, dasar firman, makna, lalu pendadaran. Nah, ini ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama itu apakah sudah siap? Yang kedua ini soal menjaga kekudusan itu ya, silahkan nanti pakai bahasa yang apa, karena ini sangat kasuistik, sangat fleksibel. Next, seandainya yang bersangkutan melanggar tadi hukum ke-7, maka perlu ada penerimaan pertobatan, nanti koordinasi dengan pendeta dan sebagainya. Kira-kira begitu. Terus terakhir, nah yang ini polanya pasti akan sangat fleksibel karena pendadaran bagi calon majelis itu disusunnya panjang, bagi yang panjang, tapi ada juga yang sudah bahasa dawa-dawa aku siap, itu juga kadang-kadang sudah bisa. Nah, kalau ini berarti dia harus, kalau misalnya kita sowan ya si calon dan pasangannya, istri atau suaminya. Terus dasar firman, monggo, apakah perlu apa enggak silahkan. Kalau mau dipakai juga boleh, nih tentang pelayanan, tentang penatuan diaken dan sebagainya. Ini maknanya majelis itu seperti apa, tugas-tugasnya secara khusus apa juga ada, tugasnya ini dan sebagainya. Nanti kalau biasanya kalau majelis baru akan tanya macam-macam ya, dijelaskan aja. Nah, pendadaran ini bagi si calon dan si pasangannya kalau nggak salah. Terus selanjutnya jangan bertanya kepada ibu bapak sebagai pasangan atau pendamping, apakah mendukung dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu apakah pernah terjadi si calon setuju dan pasangannya nggak setuju. Saya belum pernah mendengar ya. Kalau terjadi begitu, berarti belum fix. Menurut saya perlu diberi waktu. Silahkan entah 3 hari atau seminggu nanti dijawaban gitu ya. Itu bisa juga. Atau malah pasangannya yang
setuju, si calon yang enggak mungkin juga terjadi. Dia butuh diberi waktu dan seterusnya. Oke, begitu kira-kira alurnya, polanya, pembukaan, penjelasan maknanya apa, pendadaran dan penutup. Dan dinamikanya tentu saja sangat tergantung situasi. Apakah ada lagi tanggapan? Monggo, Bu Christine. Sudah habis ya? Ya. Pak Argo, maaf saya kembali ke perjamuan kudus. Oke, ke perjamuan Mas Santo. Iya. Bolehkah seorang jemaat mengikuti perjamuan kudus tanpa melakukan pendadaran? Misalnya Ya. kita sedang di luar kota, kita tidak tahu, terus kita gereja di suatu gereja. Ternyata di gereja tersebut dilaksanakan perjamuan kudus. Ya. Nah, kalau ya kita kan ketahui kalau biasanya kan Pak Pendeta, marilah kita dalam diri kita masing-masing. Dan pada saat itu memang tidak ada batu sandungan di hati kita. Ya, Ya. kalau saya sih berapa kali, karena saya memang rasa baik-baik saja, saya selalu ikut. Itu boleh apa tidak? Boleh. Saya teringat Pak Kardi ya, Pak Pendeta Soekardi itu, di zaman beliau itu, kalau ada tamu itu diberi ini kan, diberi Ya. form itu ya. Betul. Terus Mas Yo biasanya nyusuli ke mimbar, ini ada ya tamu Sebutkan. si ACP yang imam berjamu. Artinya apa? Setiap orang yang mau perjamuan itu sebenarnya wajib pendadaran, minimal ya sesaat sebelum perjamuan itu kan, di mimbar itu kan pendadaran, Bu. Ya. Jadi nggak mungkin orang bujono tanpa pendadaran sebenarnya. Pendadaran paling tidak individu, pribadi, atau bersama dengan jemaat ya sesaat sebelum perjamuan itu dilakukan. Makanya kan sekali lagi mari kita menguji diri di atas mimbar tuh. Pendeta pasti begitu. Itu berarti dia pendadaran sebenarnya. Meskipun nggak jauh-jauh hari, meskipun nggak dengan kelompoknya. Apalagi kalau perjamuan kudus itu kan beban pastoralnya adalah di gereja tempat di mana dia beranggota. Itulah mengapa kita sebagai majelis gereja wajib menginformasikan kepada setiap anggota. Dini nanti si anggota ini, oh saya akan perjamuan di gereja lain ya silahkan, tapi kita sudah memberitahu. Itu poinnya. Tapi kalau gereja lain itu tempat di mana panjenengan bergereja dan tidaklah ada perjamuan, itu kan nggak wajib memberitahu, karena panjenengan mungkin hanya mampir pas proses dan sebagainya. Itu mereka tidak punya beban pastoral, tapi yang punya beban pastoral adalah di Gaji Pekalongan. Jadi mereka hanya membuka ruang, silahkan bagi warga gereja atau tamu atau simpatisan yang sudah berhak ikut perjamuan, silahkan ikut perjamuan. Itu nggak masalah. Atau di sini setelah perjamuan, terus jaringan pelesir ke Bali, di sana ada perjamuan, ikut lagi. Baik, betul. Lebih sering lebih baik. Kira-kira begitu. Nah, poin-poin pentingnya adalah kita yang perlu menginformasikan. Itulah mengapa tadi online menjadi penting di zaman sekarang. Daripada tidak terkabari sama sekali, ya mending dikabari itu via online ya. Begitu kira-kira. Nah, apakah formulir untuk tamu akan kita hidupkan lagi bagi warga yang terutama yang baru sekali ibadah di GKJ Pekalongan barangkali? Karena begini, di beberapa gereja itu nek ana tamu sing melu bujono, kita punya listnya, punya formnya, punya datanya, nanti kita nyurati gerejanya itu. Hei, GKJ mana misalnya, Mijen misalnya gitu. Ini loh ada anggotamu, wargamu, kemarin bujono di Pekalongan tanggal sekian, jam sekian. Aman kan gitu. Sehingga si Mijen juga ngerti, oh ini wargaku, pra bujono yang Mijen tapi jebule wis melu nang Pekalongan, aman. Itu untuk komunikasi lintas gereja juga baik. Nah itu menurut saya akan baik kalau dihidupkan ya. Nah dulu itu Mas Yu kan di depan pintu itu menjaga tamu, kalau ada yang memang bukan warga kita itu diberi form. Kecuali memang ada warga yang sudah simpatisan puluhan kali ya, menurut saya nggak usah. Tapi yang warga titipan nggak usah. Tapi kalau dia bukan warga titipan, simpatisan yang sering tapi dia belum terdaftar ada surat penitipan, ya mungkin perlu diberi form itu menurut saya. Nah, itu nanti kita pikirkan ke depan menurut saya.
Dan biasanya dulu kan sebelum Bu Jono terus dipanggil Ibu Christine Bota dari GPKB Denpasar, mana? Oh, selamat datang Bu Christine, selamat ikut berjaman. Itu kan mereka tersapa. Silakan berdiri. Besok datang lagi ya. Gitu. Cukup? Apa ada lagi, Ibu Bapak? Oh, Mbak Karinta, silahkan. Sebenarnya ini nggak terlalu menjurus ke Pendadaran. pendadarannya. Cuma yang saya tanyakan di pendadaran perkawinan. Itu kan alurnya sebelum ada pendadaran perkawinan berarti ada katekisasi nih. Ya. Justru yang jadi keputusan itu waktu Pak Pendeta itu mengadakan katekisasi dengan calon mempelai. Yang apa? Jadi apa? Keputusan. Calon mempelai maksudnya. Katekisasi dulu berapa Betul. bulan gitu. Betul. Artinya dari proses katekisasi itu kalau saya lihat nih, maksudnya kalau saya lihat secara kasat mata itu sebagian besar yang diajarkan pendeta itu ke calon itu biasanya hal-hal yang bagus untuk melangkah ke rumah tangga. Ya. Tapi setelah kita berumah tangga ternyata hal itu tidak kita terima waktu katekisasi. Ya. Dan banyak problem atau masalah yang jadi artinya nggak diinginkan gitu Ya, Pak. ya. Nah itu bisa nggak artinya dalam waktu katekisasi itu benar-benar yang Pak Pendeta itu mengajarkan bukan baiknya saja tapi buruknya. Oh sudah, naik burungnya sudah. Iya. Selalu saya ajarkan, selalu saya ungkap di katekisasi. Maksudnya nanti setelah perkawinan itu yang apa yang dilaksanakan tuh bukan enak-enak saja gitu. Betul. Iya, tapi ada pasti ekonomi itu kan faktor utama ya. Ya. Apalagi kalau perempuan tidak bekerja itu seperti apa akibatnya segala macam. Terus waktu pendadaran itu ada nggak sih maksudnya bisa nggak ternyata menurut Pak Pendeta itu ini nggak pas gitu loh calon kedua ini tuh Pas katekisasi. Iya. Bisa. Saya belum pernah mengalami, tapi ada teman di gereja lain itu, pendeta di gereja lain, saya nggak sebut gereja dan namanya ya, itu mengambil keputusan yang berani, dengan berdua belum siap. Iya gitu Oke, maksudnya. silahkan ambil waktu lagi sekian bulan, pacaran lagi, daripada dilanjutkan nanti ini. Nah itu maksud saya gitu Pak, Itu pernah. maksudnya ketegasan dari yang memberikan katekisasi kalau memang Ya. dilihat ternyata belum siap kan kita juga berhak Betul. untuk Itu ya pernah ada beberapa, tidak hanya satu, ini terjadi di beberapa gereja begitu terjadi karena seringkali itu katekisasi pranikah sekaligus menjadi konseling pranikah. Kadang-kadang banyak sekali masalah yang baru terungkap ketika percakapan katekisasi itu. Iya. Oh jebule masih ada dendam, jebule belum move on dari mantan, jebule ada trauma ini yang rumit banget. Lalu konseling. Makanya beberapa yang saya alami itu lebih dari 4 sesi yang standar itu harus nambah atau nambah durasi karena konseling yang harus dikerjakan. Ada yang cepat, ada yang harus butuh energi juga. Itu yang terjadi selama ini sih Mbak. Maka di GKJ sekarang sedang merancang modul katekisasi berjenjang, termasuk bagi keluarga-keluarga muda. Nanti ada materi-materi dari sinode. Karena sangat betul bahwa pra nikah diberi informasi dan sebagainya, tapi pasca nikah seringkali warga gereja dijargai, dianggap sudah ngerti. Padahal justru pasca nikah itu masalahnya bertubi-tubi. Nah, ini sedang ada tahun ini sedang merancang itu katekisasi berjenjang termasuk untuk keluarga muda, dan data itu ada nanti. Nah, mungkin kalau sudah terbit nanti bisa kita terapkan juga di Pekalongan. Begitu betul krisis Ya mungkin pernikahan. solusinya waktu di komparen ya Pak. Artinya pengetahuan itu benar-benar sudah diterapkan waktu komparen setelah dia belum memilih pasangan gitu itu hal itu sudah tertanam gitu loh Pak. Ya, memilih pasangan hidup. Ya. Betul, itu krusial. Ya, matur nuwun. Pak. Oke. Wonten malih Ibu Bapak? Yang penting poinnya didapat ya. Semoga bermanfaat. Nanti
Ini direkam toh, nanti bisa di-share linknya, terus kalau ada pertanyaan di luar forum ini ya silahkan nanti WA dan sebagainya, nggak masalah. Oke, matur nuwun, semoga bermanfaat, Tuhan memberkati.